kasih Pak Wiro untuk menindaklanjutin guru penggerak kemarin. Apabila ya kita mempunyai beberapa kekuatan. Yang pertama yaitu modal aset manusianya, yaitu kita mempunyai SMK Citra Mutiara mempunyai jumlah guru sekitar 32 orang. Semuanya itu berpendidikan S1 dan sudah tersertifikasi kurang lebih 20. Alhamdulillah cukup, lebih dari cukup saya bilang ya. Dan untuk saya sendiri selaku pemimpin SMK Citra Mutiara, memang saya pendidikan terakhir adalah S2. Itu sedikit gambaran aset atau modal SDM-nya SMK Citra Mutiara. Untuk selanjutnya kekuatan aset sosial Pak Wiro. Terus terang untuk hubungan kepala sekolah dengan dinas, yaitu mengenai hubungan pergaulan sama KKS, mungkin sama PGRI, dan untuk OSIS juga berkecimpung. Maka untuk aset sosial terus terang saya pribadi ikut untuk bergabung mengenai masalah itu. Selanjutnya untuk aset politik, kita melibatkan memang setiap upacara hari Senin kita biasanya ada dari Kapolsek, dari Muramil, ya, dari Puskesmas. Kita hubungannya banyak banget, sangat baik Pak kita. Nah, dengan alumni dari SMA kita juga masih kita berhubungan, perusahaan dan sebagainya Pak. Kita banyak sekali untuk kekuatan aset-aset politik kita juga. Selanjutnya mengenai aset agama, memang mayoritas agama yang kita anut di sini adalah hampir 80% agama Islam. Warga masyarakat di lingkungan Serang Baru sini benar-benar religius, seperti itu. Adanya pesantren di sini banyak juga, pondok pesantren di sini tadi. Lalu mengenai budaya, memang mayoritas suku budaya kita adalah suku Sunda, sikap pengelolannya sileh, asalih, asih, dan sileh aso. Kita saling bergotong royong lah, seperti itu untuk agama dan budaya. Lalu mengenai fisik Pak, kalau mengenai fisik, SMK Citra Mutiara memang sudah dari berdiri tahun 2002, kita sudah mempunyai gedung sendiri Pak. Ya, gedung sendiri, perlengkapan lab, ya, itu sudah ada, semuanya sudah ada. Nah, sekolah kita itu terletak di kilometer 11, Kecamatan Serang Baru. Itu adalah modal aset kita. Untuk modal aset lingkungan Pak, posisi atau letak sekolah kita ada di Serang Baru. Permukaan mungkin yang dimaksud untuk ini Pak ya, lebih Serang Baru lebih tinggi dari permukaan laut sehingga bebas banjir ya. Bebas dari banjir. Kita aman di atas istilahnya, di atas dari permukaan laut. Nah, modal-modalnya yaitu adalah lingkungan alam, adanya tanaman-tanaman yang dapat memanfaatkan untuk kepentingan belajar, P5, terutama KPI dan sebagainya, ya. Itu dari kota susah. Aset modal finansialnya, memang SMK kita dapat beberapa modal ya, yaitu finansialnya itu dana BOS yang berasal dari pusat, kalau PPMU yaitu berasal dari provinsi. Lalu donasi-donasi yang lainnya mungkin ada dari koperasi dan
sebagainya. Mungkin untuk kekuatan kita adalah seperti itu Pak ya. Mudah-mudahan ini nanti bisa dipakai untuk acuan. Baik, terima kasih Pak. Ini untuk kita masuk program selanjutnya seperti P5 dan program untuk sekolah yang berdampak bagi siswa, kita gunakan pemetaan dari sini. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan nanti cepat berhasil dah. Nanti bisa mohon izin ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah hadir memenuhi undangan kita untuk mengadakan rapat pemetaan aset bagi kemajuan sekolah kita. Untuk itu acara yang pertama adalah pembukaan oleh Pak Kepala Sekolah Bapak Budi Waluyo. Pak Budi tepat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita bersama mengucapkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul dan insya Allah akan melaksanakan kegiatan penguatan guru penggerak. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik. Karena itu nanti Bapak Ibu minta tolong kerjasamanya, karena nanti mungkin suatu saat Bapak Ibu juga akan bergiliran mendapatkan kesempatan untuk menjadi guru penggerak. Untuk saat ini baru SMK Citra Mutiara baru 1 Pak Wiro ya. Mudah-mudahan nantinya juga akan diikuti Bapak Ibu semuanya. Nah, yang saya harapkan nanti setelah ini nanti Pak Wiro bisa lulus mungkin insya Allah Desember. Ada selesai, mudah-mudahan nanti bisa ilmunya bisa disalurkan kepada Bapak Ibu semuanya. Maka dari itu Pak Wiro nanti mudah-mudahan ya kita bisa menyalurkan ilmunya untuk pengajaran anak-anak kita semuanya. Mungkin dari saya sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kepala sekolah yang menyampaikan sambutannya. Selanjutnya akan dilakukan pemetaan potensi atau kekuatan yang ada di sekolah kita, terutama sekolah kita yang ada di Kecamatan Serang Baru. Silakan Bapak Ibu, untuk yang pertama yaitu modal yang ada di sekolah itu modal manusia. Ada yang bisa ingin disampaikan? Oleh Bu Mia, silakan Bu Mia. Berdasarkan data BPS tahun 2020, penduduk Kecamatan Serang Baru berjumlah 1.449 jiwa. Secara demografi, mayoritas 75% penduduk pada Kecamatan Serang Baru bekerja sebagai karyawan perusahaan dengan pendidikan minimal SLTA. Angka partisipasi kasar (APK) Kecamatan Serang Baru naik secara signifikan dalam 15 tahun terakhir. Indeks kesehatan manusianya tinggi sehingga dapat beraktivitas seperti bekerja dan sekolah. Kesejahteraan warga Serang Baru lumayan baik karena UMK-nya di atas kota lain. SMK Citra Mutiara memiliki modal manusia yaitu jumlah guru 32 orang dengan pendidikan minimal S1 dan sudah tersertifikasi sebanyak 20 orang serta mayoritas berusia muda. Kepala SMK Citra Mutiara berpendidikan S2 dan sudah mengikuti diklat kepala sekolah dan tersertifikasi. Peserta didik yang sudah melek teknologi, terbiasa dengan gadget, aktif sering juara di SU. Ya, terima kasih Bu Mia. Selanjutnya modal sosial, ada yang ingin memberikan pendapat? Untuk sosial, ya, Kepala sekolah memiliki networking jaringan yang luas ya untuk SMK Citra Mutiara nih. Komunitas yang ada di Serang Baru saling berbagi untuk tujuan yang sama. Nah,
yang sama demi mengembangkan pendidikan yang ada di wilayah Serang Baru. Misalnya komunitas, literasi, KKG, MGMP, dan lain-lain yang berkaitan dengan kepentingan sekolah demi kemajuan kita bersama. Terus guru-guru yang ada di SMK Citra Mutiara dan menjadi anggota aktif Asosiasi Guru Mata Pelajaran MGMP ya, kabupaten maupun provinsi, menjadi anggota yang aktif di PGRI. Terus yang selanjutnya, siswa memiliki organisasi atau OSIS yang aktif dan bersinergi dengan berbagai kalangan, termasuk kerjasama dengan sekolah-sekolah terdekat. Yang selanjutnya, siswa terbiasa kolaborasi dan kreatif mengikuti ekskul yang berlomba dengan sekolah lain, semacam matching band, pramuka, hardrock, futsal, sepak bola, dan lain sebagainya. Itulah. Sekali. Ya. Selanjutnya modal agama dan budaya. Siapa yang Ya, saya untuk aset modal agama dan budaya di lingkungan Serang Baru tersendiri, yang pertama adalah warga masyarakat di Serang Baru itu religius dan memiliki toleransi yang tinggi. Kemudian banyaknya pesantren dan tokoh agama di wilayah Serang Baru. Dan yang terakhir adalah guru dan peserta didik memiliki budi pekerti dan karakteristik yang baik. Kemudian dilihat dari sektor budayanya, mayoritas suku Sunda yang memiliki sikap gotong royong dan silih asih, silih asuh, silih asah. Kemudian kaum pribumi sangat terbuka terhadap pendatang. Guru dan peserta didik aktif dalam komunitas seni dan budaya. Contohnya ada tari topeng Betawi, tari jaipong, silat, hadroh, dan marawis. Itu aja dari modal agama dan budaya. Selanjutnya ada yang dari modal fisik, barangkali bisa memberikan tanggapan. Ya, saya Pak. Kekuatan atau aset modal fisik. Di sini ada bangunan sekolah SMK Citra Mutiara di Serang Baru memiliki aset bangunan yang memadai. Kemudian sarana prasarana, sebagian besar sarana prasarana di sekolah di Kecamatan Serang Baru sudah terpenuhi hingga kegiatan belajar mengajar di Citra Mutiara dapat berjalan dengan baik. Kemudian adanya penangkaran buaya. Terus di sini juga ada Taman Jabon. Kemudian adanya penangkaran buaya. Terus di sini juga ada Taman Jabon di Mega. Kemudian ada Kampung Pelangi dan Kampung Tangguh sebagai sarana wisata buat edukasi bagi siswa. Kemudian di SMK Citra Mutiara sudah tersedia bangunan fisik yang memadai dan sarana prasarananya lengkap seperti adanya gedung perpustakaan, terus laboratorium, akses internet, olahraga, taman, musola, dan perpustakaan. Terus di sini juga ada barang bekas dari sampah yang bisa didaur ulang. Terima kasih. Terima kasih Bu Diana. Selanjutnya ada tanggapan dari modal finansial, modal keuangan. Untuk aset modal finansial buat sekolah kita SMK Citra Mutiara di Kecamatan Serang Baru, mayoritas itu menerima bantuan dana bosra. Besarnya berbeda-beda sesuai dengan jenjangnya. Kemudian untuk sekolah swasta mendapat sumbangan dari orang tua baik SMA maupun SMK. Yang swasta mendapat bantuan dari APBD provinsi berupa dana BPMU sebesar 700.000 per tahun. Kemudian donasi atau bantuan dari perusahaan-perusahaan di wilayah Serang Baru, kemudian dari koperasi sekolah, dan yang selanjutnya infak atau donasi dari warga sekolah saat ada musibah. Terima kasih. Selanjutnya ada yang mau menjelaskan mengenai modal politik barangkali. Silakan Pak Jeng. Baik, untuk modal politik mungkin sekolah kita memang menjalin kerjasama yang baik dengan konsultasi seperti camat, polsek, koramil, puskesmas. Kemudian juga ada dari setiap mustik tersebut ada memiliki kebudayaan yang tinggi terhadap pengembangan pendidikan di wilayahnya. Kemudian dari ada juga
beberapa pejabat publik dan anggota DPR dari yang berasal dari wilayah Serang Baru. Kebetulan untuk dari alumni sekolah kita di SMK Citra Mutiara ada beberapa alumni yang dari sekolah kita, contohnya seperti di Hendra ya, Hendra itu di Pemda, dia sebagai posisinya sebagai staf di Dukcapil. Kemudian juga ada Fajar dan kebetulan dia di Polda di bagian Propam. Kemudian juga ada beberapa siswa yang memang saat ini sudah bekerja di instansi pemerintahan, ada yang di Damkar, ada yang di Satpol PP, ada yang di Pemda, kemudian juga ada yang di kepolisian, ada yang di TNI dan lain-lain. Nah, seperti itu. Kemudian juga warga sekolah di SMK Citra Mutiara yang dipimpin oleh kepala sekolah, alhamdulillah kepala sekolahnya itu demokratis ya, tidak otoriter. Terus kepala sekolah juga secara kolaboratif melakukan musyawarah untuk memutuskan keputusan atau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh sekolah. Selanjutnya untuk modal lingkungan dan alam, barangkali ada yang menanggapi. Silakan kalian. Ya, Pak. Untuk aset modal lingkungan dan alam itu untuk wilayah Serang Baru lebih tinggi dari permukaan laut, sehingga bebas dari banjir ya. Nah, selain itu wilayah Serang Baru juga jauh dari kawasan industri sehingga terhindar dari polusi suara maupun udara. Dan modal lingkungan alam adanya tanaman-tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan belajar IPA, P5, KWU di sekolah kita, misalnya seperti menanam bambu, jahe, kenikir dan lain-lain, Pak. Dan terdapat sungai, empang, sawah, dan kebun masih luas di wilayah Serang Baru. Contohnya kita juga di sini ada seperti di Wibul itu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman. Nanti hasilnya akan kita petakan, dibuat laporan pemetaannya. Kemudian nanti kita akan dijadikan bahan untuk program sekolah, termasuk misalnya program P5 yang nanti akan kita gulirkan akhir semester ini. Demikian rapat P5 kali ini, tertutup dengan doa. Dengan menurut agama kepercayaan masing-masing. Silakan berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Irma sudah bersedia untuk wawancarai ini Pak terkait dengan pemetaan aset sekolah. Ya, tentunya kekuatan sekolah kita bukan itu apa aja sih sebetulnya. Nah, sebelumnya Pak Irma kan sebagai komite sekolah Pak ya di sini ya. Nah, itu saya ingin tahu sejarahnya dari dulu Citra Mutiara itu seperti apa yayasan Citra Mutiara gitu Pak. Oke, ya mungkin kita flashback ke belakang dulu ya, sejarah berdirinya Citra Mutiara. Awalnya Citra Mutiara itu didirikan Pak karena melihat lokasi yang strategis. Ya, diampit oleh beberapa perumahan baru, tetapi sekolah SMK yang ada di wilayah ini sedikit. Tahun berapa ya Pak? Itu tahun 2002. 2002 ya. Iya. Tahun 2002 itu sekolah swasta rata-rata di sini jauh. Rata-rata masyarakat sini kalau pengen sekolah paling dekat ke Cikarang, sama ke Kerawang. Iya. Akhirnya timbul ide dari guru-guru yang ngajar di SMP 3 Cibarusa. Siapa aja nih Pak? Tokohnya itu pertama yang keluar idenya itu dari almarhum Pak Cepirudin. Oh, udah almarhum. Nah, kerjasama dengan Pak Edi Yunarno yang alhamdulillah sekarang masih jadi yayasan di sini. Oh iya. Nah, sama Pak Agus Sabto. Itu terus kerjasama dengan guru-guru yang ada di wilayah sini untuk mendirikan Citra Mutiara. Citra Mutiara ini sebelum berdiri di sini awalnya kita
nyari tempatnya ngontrak Pak. Jadi belum tanah ini Belum. Iya. Ini untuk nyampe tanah ini sejarahnya panjang. Iya. Kita ngontrak dulu kerjasama dengan SD Suparagam 02. Suparagam. Ya, 2 tahun ketiganya baru kita kesini ngebangun yang kita tempati sekarang. Ini 2000. Ini udah 2004. Ya, 2004 ke 5 kita di sini. Pas tahun ajaran baru. Karena siswanya sangat antusias. SMK ini sangat luar biasa lah dulu itu. Karena mungkin persaingan sekolah masih jauh. Nah, Berarti dulu jurusannya apa di sini Pak pertama itu? kita dari pertama dulu itu jurusannya seperti sekarang. Kita belum berubah, belum menambah dan belum berkurang. Oh iya. Akuntansi sama otomotif dan listrik. Oh, iya. Pertama untuk dibuka itu tahun pertama itu hanya ada 1 kelas Pak untuk akuntansi. Nah, 1 kelas akuntansi. Kita berjalan 2 tahun akuntansi untuk tahun ketiganya. Pas kita menempatkan ini kita buka jurusan baru, tambahan itu otomotif sama listrik. Nah waktu itu banyak berminat tuh Pak, kira-kira keunggulannya apa Pak, potensi dari manusianya itu Pak? Keunggulannya dari sini kita lihat dari sumber daya masyarakat di sini ya. Oh, iya. Antusias yang pengen sekolah kan tinggi, tapi biaya yang terjangkau kan sekolah jarang. Nah, jadi keunggulan kita itu biaya kita yang terjangkau. Ya, terus kita kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar, akhirnya yang lulusan sini angkatan pertama, kedua, ketiga itu bisa langsung disalurkan ke perusahaan yang ada di wilayah kita. Nah, mungkin pada waktu itu kan perusahaannya bingung mencari sekolah yang terdekat. Iya. Nah, akhirnya kita bisa berkembang. Kemudian ini guru-gurunya sekarang ini katanya S1 semua Pak ya? Alhamdulillah kalau gurunya udah S1, udah banyak yang sertifikasi, bahkan sudah ada beberapa yang sudah lolos P3K. Alhamdulillah. Ini SDM-nya memadai Pak. Memadai ya, S1, S2 itu udah Kepala banyak. sekolahnya ya Pak ya? Ya, kepala sekolahnya S2 dan beberapa guru lain juga ada yang S2. Hubungan dengan komite lancar Pak ya Pak? Nah, alhamdulillah kita hubungan dengan komite lancar, karena ada masalah apapun kita selalu diobrolkan, diselesaikan. Dan alhamdulillah sampai saat ini baguslah hubungan dengan masyarakat pun bagus ya, dengan masyarakat. Hubungan dengan komite lancar Pak ya Pak? Nah, alhamdulillah kita hubungan dengan komite lancar, karena ada masalah apapun kita selalu diobrolkan, diselesaikan. Dan alhamdulillah sampai saat ini baguslah hubungan dengan masyarakat pun bagus ya, dengan masyarakat bagus. Karena kita untuk mendorong ekonomi masyarakat, sekolah pada saat jam istirahat nggak ditutup Pak, kita buka biar masyarakat di sekitar sekolah bisa menikmati, bisa jualan apa. Modal sosial Pak ya? Modal sosial, termasuk parkir pun kita serahkan di luar sekolah ya, untuk membantu perekonomian masyarakat setempat lah. Terus tadi manusianya urja, sosialnya urja, ini fisiknya juga udah tadi cerita Pak ya? Oh iya, Ada semua ya Pak? untuk fisiknya kelengkapan sekolah ini alhamdulillah dari tahun ke tahun selalu Lab kita ada ya? lab IPA ada, lab komputer ada, lengkap. Kita punya 3 lab bahasa. Bengkel baru ya? Bengkel kita gedungnya baru ya, lapangan olahraga semuanya lengkap ya. Bahkan fasilitas ini kalau masyarakat setempat ada yang pengen minjam buat acara pernikahan dan lain sebagainya, kalau kondisi sekolah lagi libur kita izinkan Pak. Itu hubungan dengan sosial. Ya, maksudnya hubungan kita bagus dengan masyarakat. Kemudian ini masalah agama dan budaya, ini keluarganya gimana Pak? Sekeliling kita Pak, pada sampai apa ada kajian itu Pak? Kalau untuk agama kita bagus Pak ya? ya, kita religius. Ada peringatan-peringatan? Ada ya, kegiatan keagamaan kita peringati, kayak maulid apa, kegiatan di luar untuk masyarakat, kegiatan hari-hari besar agama kita support, kita bantu sesuai dengan kemampuan kita. Sosial lingkungan Pak, ini banjir nggak Pak sini kira-kira? Untuk saat ini alhamdulillah Di atas ya? kita kondisinya strategis di atas, jadi tidak banjir, jadi air mengalirnya ke bawah. Ya, kita posisinya di sini banjir nggak ada sih ya, nggak perlu banjir. Mungkin untuk belajar IPA kali Pak bisa Pak ya?
lingkungan wilayah sini ya bisa ya. Untuk alam Masih dekat tidak untuk belajar di pedesaan ya. Karena ini pedesaan Pak, ini pedesaan. Untuk penopang kota aja ini belum jadi kota 100%. Iya. Jadi mayoritas ya banyaknya siswanya juga dari desa, dari perkampungannya. Alhamdulillah masih terbuka ruangannya. Alam dan satu lagi finansial kan karena ini swasta Pak ya, jadi masih dari siswa Pak ya. Nah, karena ini swasta Pak, kita juga tidak bisa mengandalkan dari APBD ya, dari bantuan pusat. Kita tetap nanti ada iuran. Nah, iuran dari BP3 yang dikelola melalui komite, tapi dengan nominal yang sesuai dengan kemampuan masyarakat, terjangkau. Karena kita kan targetnya awal itu ya biar dengan masyarakat ekonomi menengah ke bawah bisa sekolah di sini. PP-nya nggak terlalu tinggi, 100 ribuan Pak per bulan. Kemudian di sini politik Pak, salah satu modal politik di sini mungkin kenal dengan yang ada di kecamatan itu Pak. Ya. Kalau untuk politik ya politik secara langsung Iya, nggak langsung yang kayak koordinasi kita dengan pejabat setempat ya, dengan setempat. kecamatan, dengan desa, Iya. dengan itu ya kita berjalan dengan baik Pak. Contohnya kecamatan misalnya mengadakan acara apa yang perlukan bantuan dari Kita sekolah, kita bantu kalau kita mampu, semacam lomba-lomba, mau hari guru, mau apa, atau hari ulang tahun Republik Indonesia, kita spot lapangan, tempat dan lain sebagainya. Kemudian satu lagi modal alam untuk ya modal SDM 1, 2, 3, 4, 5. Ini kayaknya cukup Pak, itu aja Pak. Oke, makasih Pak Wiro. Iya. Terima kasih nih atas cerita yang panjang. Mudah-mudahan bisa untuk kita pemetaan yang dilakukan dalam rangka sebagai dasar untuk pembuatan program Pak. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan nanti programnya bisa diciptakan dengan yang Hubungan dengan komite lancar Pak Pak. Nah, alhamdulillah kita hubungan dengan komite lancar, karena ada masalah apapun kita selalu diobrolkan, diselesaikan. Dan alhamdulillah sampai saat ini baguslah hubungan dengan masyarakat pun bagus ya, dengan masyarakat bagus, karena kita untuk mendorong ekonomi masyarakat, sekolah pada saat jam istirahat nggak ditutup Pak, kita buka biar masalah-masalah di sekitar sekolah bisa menikmati, bisa jualan apa. Modal sosial Pak ya. Modal sosial, termasuk parkir pun kita salah di luar sekolah ya, untuk membantu perekonomian masyarakat setempat lah. Terus tadi abang usianya udah, sosialnya udah, ini fisiknya juga udah tadi cerita Pak ya. Oh iya, Ada semua ya Pak apa? untuk fisiknya kelengkapan sekolah ini alhamdulillah dari tahun ke tahun selalu Lengkap kita ada ya, lab IPA ada, lab komputer ada, lengkap, kita punya 3 lab bahasa. Bengkel baru ya. Bengkel kita gedungnya baru ya, lapangan olahraga semuanya lengkap ya. Bahkan fasilitas ini kalau masyarakat setempat ada yang pengen minjam buat acara pernikahan dan lain sebagainya, kalau kondisi sekolah lagi libur kita izinkan Pak. Itu hubungan dengan Ya, sosial. maksudnya hubungan kita bagus dengan masyarakat. Kemudian ini masalah agama dan budaya ini keluarganya gimana Pak? Sekeliling kita Pak, ada sampai apa ada kajian gitu Pak? Kalau untuk agama kita bagus, Bagus Pak ya. ya kita Religius ya. religius, Ada peringatan-peringatan ada ya kegiatan keagamaan kita peringati, kayak maulid apa, kegiatan di luar untuk masyarakat, kegiatan hari-hari besar agama kita support, kita bantu sesuai dengan kemampuan kita. Sosial lingkungan Pak, ini banjir nggak Pak sini kira-kira? Untuk saat ini alhamdulillah Di atas ya. kita kondisinya strategis di atas, jadi tidak banjir, jadi air mengalirnya ke bawah. Ya, kita posisinya di sini banjir nggak ada sih ya, nggak perlu banjir. Mungkin untuk belajar IPA kali Pak bisa Pak ya? Lingkungan wilayah sini ya bisa ya. Untuk alam Masih dekat tidak untuk belajar di pedesaan ya. Karena ini pedesaan Pak, ini pedesaan. Untuk penopang kota aja ini belum jadi kota 100%. Iya. Jadi mayoritas ya banyaknya siswanya juga dari desa, dari perkampungannya. Alhamdulillah masih terbuka ruangannya. Dan satu lagi finansial kan
karena ini swasta Pak ya, jadi masih dari siswa Pak ya. Nah, karena ini swasta Pak, kita juga tidak bisa mengandalkan dari APBD ya, dari bantuan pusat. Kita tetap nanti ada iuran, iuran dari BP3 yang dikelola melalui komite, tapi dengan nominal yang sesuai dengan terjangkau. Karena kita kan targetnya awal itu ya biar dengan masyarakat ekonomi menengah ke bawah bisa sekolah di sini. PP-nya nggak terlalu tinggi, 100 ribuan Pak per bulan. Kemudian di sini politik Pak, salah satu modal politik di sini mungkin kenal dengan yang ada di kecamatan itu Pak. Ya. Kalau untuk politik ya politik secara langsung, nggak langsung ya kayak koordinasi kita dengan pejabat setempat dengan kecamatan, dengan desa, dengan itu ya kita berjalan dengan baik Pak. Contohnya kecamatan misalnya mengadakan acara apa yang perlukan bantuan dari sekolah, kita bantu kalau kita mampu, semacam lomba-lomba, mau hari guru, mau apa, atau hari ulang tahun Republik Indonesia, kita spot lapangan, tempat dan lain sebagainya. Kemudian satu lagi modal alam atau ya modal SDM 1, 2, 3, 4, 5. Ini kayaknya cukup Pak, itu aja Pak. Oke, makasih Pak Biro. Terima kasih nih atas cerita yang panjang. Mudah-mudahan bisa untuk kita pemetaan yang dilakukan dalam rangka sebagai dasar untuk pembuatan program Pak. Oke, terima kasih, mudah-mudahan nanti programnya bisa diciptakan dengan yang nanti programnya bisa diciptakan dengan yang baik ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.